Ternyata di pinggir rumah aku ada tanaman jahe sudah lama sekali, daunnya sudah pada menguning. Saatnya kita mau panen aja ya teman-teman. Ikuti aku untuk panen-panen jahe kali ini ya teman-teman. Hai sahabat kebun semuanya, saatnya kita cabut jahe yang ada di pinggir rumah. Ini tuh sudah lumayan banyak, jadi kita mau ambilin aja daripada nanti busuk di dalamnya karena telat panen. Biasanya kalau misalkan telat panen itu emang hasilnya jelek ya, ada yang busuk-busuk di dalam. Jadi kalau misalkan mau panen itu tuh lihat dulu ya si daunnya udah pada menguning apa enggak kayak gini. Biasanya kata ini orang tua ya, kalau udah daun menguning itu udah tua, jadi udah bisa dipanen. Alhamdulillah tanahnya gembur ya, jadi pas ngambilin jahenya itu gampang ditarik seperti ini. Nah setelah kita panen jahenya dan dicabutin, kita sortir ya, mana untuk bibit, mana untuk kita konsumsi. Sambil kita sortir jahe-jahe ini, kita mau cerita-cerita dulu nih. Dulu pas lagi beresin respek jahe ini, aku tuh kayak nemu seperti hewan yang belakangnya itu kuning tapi ada hitamnya. Ternyata itu adalah tawon tanah. Aku tuh cari-cari tahunnya kemana. Tahu-tahu pas nyampe ke rumah itu tiba-tiba kayak ada yang nusuk gitu ya, kayak disuntik, sakit banget. Ternyata dia nyelip di baju aku, jadi nempel lah masuk ke dalam baju aku ya. Nah di situ tuh di tangan. Nah setelah tidak lama itu kayak aku tuh kayak orang gini ya, kayak gatel-gatel kayak gitu. Walaupun tuh di tangan ya, tapi menyebar banget. Si tangan aku tuh kayak merah-merah kayak gitu. Kirain tuh tawon biasa, malamnya itu menggigil. Karena nggak sembuh-sembuh, aku tuh berangkat ya ke dokter. Dan sesampainya di dokter, si dokter nanya, habis digigit apa? Kata aku tuh habis digigit tawon yang belakangnya itu kuning ada hitamnya. Kata si dokter, oh itu tawon Vespa, itu satu aja bikin kamu meriang dan bikin kamu gatel-gatel merah-merah kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan lagi bersih-bersih ini halaman, itu biasanya ada di tanah. Biasanya kalau banyak itu menimbulkan kematian ya, karena memang racunnya kemana-mana kata Pak Dokter kayak gitu. Jadi teman-teman kalau kalian hobi bercocok tanam, kalau lagi bersih-bersih hati-hati ya. Kadang-kadang hewan yang di sekitar kita itu bisa berbahaya untuk kita. Nah di sini kita udah mau selesai aja ya teman-teman, rapi-rapihin jahe-jahe dan dipilah-pilih untuk dijadikan bibit dan dikonsumsi. Nah selesai sudah ya, kita pilihin jahenya. Ini tuh termasuk jahe dapur ya, bukan jahe merah. Pas kemarin-kemarin aku tuh panen jahe merah. Nah ini sekarang jahe biasa yang sering kita konsumsi ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau cuci ya. Tapi sebelum kita cuci, aku mau pindahin dulu bibit-bibit yang udah tadi aku pisahin ya. Jadi mau langsung ditanam aja di sini. Nanti setelah ditanam, kalau misalkan sudah tumbuh, kita tambahin lagi media tanam ke respek ini ya teman-teman. Kita rapi-rapiin dulu tanahnya biar merata dulu ya teman-teman. Langsung setelah itu kita tanami aja si jahe-jahe yang tadi sudah dipisahin dan dijadikan bibit. Nah ini tuh aku nemu satu ya, ada jahe yang ini yang ketinggalan. Nah di sini kita selesai digemburin dan mulai kita tanam aja ya. Di sini ada beberapa, tidak banyak, tapi dari beberapa ini bisa nanti menjadi banyak ya teman-teman. Jadi kalau nanam jahe itu untung banget, dari satu tangkai aja yang menjadi bibit itu bisa hasilnya banyak ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian tanam jahe itu nggak bakalan rugi dan juga mudah untuk ditanam. Tapi disarankan tanahnya itu agak gembur ya, karena nanti perakaran untuk umbi-umbi si jahe ini dapat tumbuh lebih baik ya teman-teman. Jadi tidak terganggu oleh tanah yang keras. Udah selesai aja kita pindah tanam tanaman jahe ini ya. Ini tuh bibit yang tadi kita pisah-pisah. Jadi kita tanam ulang lagi di tempat yang sama. Jadi biar nanti kalau cari jahe lagi nggak susah kemana-mana. Udah selesai dari sini, yuk kita cuci tanaman jahe yang udah tadi
kita panen ya teman-teman. Nah di sini tuh alhamdulillah airnya itu dekat ya, di depan rumah sudah ada air, jadi mudah untuk membersihkan jahe-jahe yang kotor dari tanah seperti ini. Jadi nggak harus di rumah. Biasanya kalau di rumah itu nanti si tanahnya itu mengendapkan ke wastafel. Jadi aku lebih memilih bersihin ini di luar dulu, dibuang dulu tanahnya seperti ini menggunakan air. Nanti setelah kita buang si tanah-tanahnya ini yang bercampur dengan air, kita bersihin lagi kedua kalinya menggunakan air bersih. Untungnya saluran pembuangan di sini tuh cukup dekat ya teman-teman, jadi nggak usah jauh-jauh. Nah di sini tuh tinggal kita bersihin kedua kalinya untuk kita nanti bisa simpan setelah dicuci. Nah dikasih air seperti ini aja. Jadi kalau misalkan kalian cuci jahe yang banyak tanahnya, mending di luar seperti ini aja, jadi langsung bersih pas nanti kita simpan di rumah. Nah ini kegiatan aku bersihin jahe ya teman-teman, dan juga panen-panen tipis-tipis dari samping rumah. Pokoknya kalau ingin berkebun jangan takut untuk kotor ya, karena kotor itu seru loh. Selain kita mendapatkan udara yang bersih, kita juga dapat sayuran dan buah-buahan gratis dari depan rumah kita, dan juga fresh tentunya ya teman-teman. Berkebun itu nggak harus mahal ya teman-teman, bisa manfaatin bahan-bahan bekas ataupun sisa-sisa yang ada di dapur kita untuk ditanam. Jadi berkebun itu memang asik banget ya teman-teman. Saksikan video selanjutnya dan update-update terbaru di Kebun Mini Terna ya teman-teman. See you next video.